Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya ini ya. Kita akan melanjutkan belajar dasar-dasar JavaScript ya. Dan kali ini kita akan belajar struktur if ya. Apa itu struktur if? Dalam pemrograman JavaScript atau pemrograman Java yang lain, bahwa struktur if ini adalah struktur kode pemrograman atau kondisional yang akan membuat percabangan di dalam program. Dengan menggunakan struktur if, kita bisa membuat dua percabangan program yang akan dieksekusi jika kondisi terpenuhi atau kondisi bernilai benar, dan akan menjalankan kode pemrograman lain jika kondisi tidak terpenuhi atau bernilai salah. Kalau kita lihat diagram berikut ini, maka dapat kita amati if kondisi yang dimaksud jika parameter yang diberikan dipenuhi, maka baris program di dalam kurung kurawal itu akan dikerjakan. Lainnya, maka mengerjakan program yang ada di kurung kurawal else. Jika baris yang digunakan terdiri dari dua baris atau lebih, maka kita harus menggunakan tanda kurung kurawal pada awal dan akhir blok kondisi if tersebut. Misalnya, kita akan memberikan sebuah contoh menggunakan if dengan menggunakan var pesan sama dengan from, masukkan pesan Anda. From adalah salah satu perintah dasar sederhana untuk menerima data inputan yang berasal dari keyboard. Jadi di sini variabel pesan nanti akan tertulis masukkan pesan Anda, dan kita diminta untuk masukkan karakter ataupun angka. If pesan tidak sama dengan kosong, jika nanti kita masukkan suatu karakter, maka if pesan tidak sama dengan kosong ini akan bernilai benar, dan dia nanti akan menuliskan dengan perintah document.getElementById dalam kurung tampil.innerHTML sama dengan pesan Anda titik 2. Setelah itu apa yang kita tulis nanti akan masuk di situ. Baik, fungsi dari document.getElementById.innerHTML adalah untuk mengambil sebuah nilai pada inputan yang ada di HTML, tentunya dengan syarat elemen tersebut memiliki ID-nya. Apa yang dimaksud dengan else? Struktur if memiliki percabangan lain yang akan dijalankan jika kondisi if tidak terpenuhi, yakni dengan menambahkan perintah else. Sama seperti struktur if, jika bagian else memiliki baris lebih dari satu, maka kita harus menambahkan tanda kurung kurawal untuk menandai blok tersebut. Kita bisa perhatikan contoh berikut ini. Contoh ini sebetulnya adalah pengembangan dari penggunaan if yang sebelumnya sudah kita sampaikan. Namun di sini, jika ternyata kita tidak memasukkan angka, maka nanti ada satu tampilan yang akan tertulis di dalam program Anda tidak menuliskan pesan. Kenapa sampai seperti itu? Kita bisa lihat pesan sama dengan from masukkan angka. Pada saat kita masukkan angka 2, maka if pesan apakah tidak sama dengan kosong, maka akan bernilai benar, karena itu yang akan tampil pesan Anda titik 2 angka 2 tersebut. Namun jika kita tidak memasukkan apapun kemudian kita enter, maka if pesan tidak sama dengan kosong itu akan bernilai salah. Karena bernilai salah, maka dia tidak akan mengeksekusi program yang ada kurung kurawal tersebut, namun akan ditangkap oleh else, dan nanti di dalam kurung kurawal else itu yang akan dijalankan oleh program. Selanjutnya kita akan bahas struktur if bersarang. Struktur if bersarang adalah cara penggunaan struktur if secara berulang, yakni struktur if yang berada di dalam if. Alur pemrograman seperti ini biasa digunakan untuk logika. Kita akan lihat contoh berikut ini. var pesan sama dengan from masukkan pesan Anda. Jika pesan yang kita tulis itu tidak kosong,
Misalnya kita mengisi angka 5, maka dia akan masuk di dalam if berikutnya. Apakah pesan lebih besar atau sama dengan 10? Karena ini tidak dipenuhi, maka nanti akan masuk di else-nya, yakni akan muncul pesan Anda lebih kecil dari 10. Namun jika kita misalkan masukkan angka 15, maka if pesan tidak sama dengan kosong bernilai benar, nanti mengerjakan di dalam kurung kurawal, kemudian ditanya lagi apakah pesan sama dengan lebih besar atau sama dengan 10, maka akan dijalankan, maka akan tampil pesan Anda lebih besar dari atau sama dengan 10. Struktur else if. Dalam membuat kode program else if bersarang, kita akan menambahkan tanda kurung kawal dengan kurung kurawal. Jika kita lupa menambahkan kurung kurawal tersebut, maka program tersebut akan error, atau program tersebut akan menjalankan kesalahan logika. Kita bisa perhatikan contoh berikut ini. Masukkan nilai Anda. Jika saya memasukkan nilai angka 5, maka nanti yang akan dieksekusi adalah nilai Anda di bawah 11. Jika yang kita masukkan angka 15, maka nantinya yang akan muncul adalah nilai Anda di bawah 21. Kenapa seperti itu? Kalau kita perhatikan, if dan else if di sini digunakan manakala if yang pertama tidak dipenuhi, maka kita akan dilanjutkan atau diarahkan ke else if berikutnya. Jadi pada saat kita masukkan angka 25, maka akan muncul pesan Anda di bawah 31. Kenapa tidak 30? Karena pada saat kita memasukkan angka 30 itu masih dieksekusi, karena else if-nya pesannya nilai Anda lebih kecil daripada 30. Ini adalah penjelasannya sedikit, kita nanti bisa langsung praktekkan. Sekarang kita akan praktekkan. Saya akan mulai dengan membuat if yang pertama. Ini seperti biasa, kita tuliskan nama kita, kemudian di body di sini kita nanti akan membuat programnya. Oke, kita kasih heading dulu. Seperti ini. Kemudian kita bisa membuat ID tampil. Biar nanti hasilnya kita tampilkan di situ. Selanjutnya kita bisa mengawali pembuatan JavaScript-nya dengan menuliskan script seperti ini. Kemudian kita akan mencoba membuat var pesan sama dengan prompt. Kemudian kita minta ada titik 2, kemudian kita akhiri dengan titik 2. Kemudian if pesan tidak
sama dengan kosong ya, seperti ini. Maka kita ketik dokumen PID, kemudian kita tampil, kemudian .html sama dengan pesan Anda adalah plus variabel dan diakhiri dengan titik koma. Baik, kita simpan. Dengan nama satu HTML, kemudian kita simpan. Sekarang kita coba buka ya. Kita buka. Kita misalnya memasukkan kita oke, nanti akan muncul pesan Anda adalah belajar coding. Baik, kita lanjutkan untuk belajar tentang else. Jadi di else ini kita bisa save as, misalnya if else titik html. Jadi else di sini, jadi misalkan pesan kita kosong, ketika pesan yang kita masukkan kosong, kalau misalnya hanya seperti ini, maka dia tidak ada yang handle. Maka untuk itu kita bisa tambahkan else seperti ini. Kita bisa tambahkan kita ganti pesannya, Anda tidak menulis pesan apapun. Dan pesannya kita hapus, kita simpan ya. Kita coba if else nya, misalnya kita tuliskan kata JavaScript, kemudian oke, maka akan muncul pesan Anda adalah JavaScript, dan kita refresh. Bagaimana kita kalau tidak memasukkan pesan apapun di sini, maka pesannya akan berbeda. Setelah kita oke, nah, Anda tidak menulis pesan apapun. Coba kita perhatikan sama yang sebelumnya. Yang sebelumnya di sini tidak menggunakan else masih ya. Jika tidak memasukkan pesan apapun dan langsung oke, maka tidak ada pesan apapun yang tampilnya.
Jadi sudah kita bisa membedakan antara if dan if else. Kemudian kita akan lanjutkan dengan if bersarang. Ini saya save as dulu ya. If bersarang titik html. Baik, misalnya di sini ketika pesan tidak kosong, maka saya akan menuliskan pesan di dalam perintah ini. If pesan lebih besar sama dengan 10, kemudian pesannya di sini lebih besar atau sama dengan 10. Seperti ini. Kasih kurung perawal ya sini. Seperti ini. Jika tidak sama dengan kosong, maka dia akan masuk di program ini ya. Jika pesannya lebih besar atau sama dengan 10, maka nanti akan tampil lebih besar dari atau sama dengan 10. Kalau misalnya kita tambahkan else, maka ini bisa kita tuliskan kecil dari 10. Kita simpan dulu, kita coba if bersarang HTML. Kalau misalnya ini kita kosongkan, maka akan tampil tanda tidak menulis pesan apapun. Jika kita masukkan angka 5, maka lebih kecil dari 10. Jika kita masukkan angka 10, akan tampil lebih besar dari atau sama dengan 10. Jika kita masukkan angka 100, lebih besar dari atau sama dengan 10. Demikian, ini sudah kita pahami sedikit bagaimana membuat if di dalam if atau biasa dikenal dengan if bersarang. Struktur else if. Untuk struktur else if ini saya akan simpan else if HTML. Baik, di sini kita coba buat di sini. Jika pesan lebih kecil daripada 10, maka akan tampil saya hapus dulu. Maka pesannya di sini tertentu.
kecil dari 11. Nah, ketika kita ingin membuat satu kondisi yang berbeda, misalnya pesan lebih kecil sama dengan 20, maka nanti akan kita tampilkan seperti dulu, lebih kecil dari 21. Kenapa demikian? Karena kalau misalnya kita masukkan angka 10 ke bawah, maka dia deteksi lebih kecil daripada 11 ya. Tapi ketika kita memasukkan angka 11, maka di sini tidak memenuhi nilai true, maka akan dialihkan ke else if di sini. Maka akan masuk di sini ya nilainya nanti. Kita coba simpan dulu, kita lihat hasilnya. If else if, ketika kita memasukkan angka 5, maka nilai yang Anda masukkan lebih kecil dari 11 ya. Kita ini masukkan nilai 10, maka nilai yang Anda masukkan lebih kecil dari 11. Bagaimana kalau kita masukkan angka 11, nilai yang dimasukkan lebih kecil dari 21? Bagaimana jika kita masukkan angka 20? Nah, lebih kecil dari 21. Jika masukkan angka 100, tidak ada pesan apapun. Mengapa? Karena yang kita deteksi hanya angka lebih kecil dari 10, kemudian kecil dari 20. Bagaimana cara mengatasinya? Kita tambah di bawah sini. Kita tambah ya. Copy ke di sini. Tambahkan di bawahnya. Kita ganti angkanya menjadi 100, lebih kecil daripada 100 ya. Maka dia nanti akan masuk di 101. Jika ada yang masukkan nilai di atas 100, maka kita bisa menambahkan di bawah sini. Kita buang if-nya, kemudian ubah nilainya, nilai yang dimasukkan lebih besar dari 100. Kita simpan, kita coba. Kita coba sekarang. Bagaimana kalau kita masukkan angka 98? Nilai yang dimasukkan lebih kecil dari 101. Bagaimana jika kita masukkan nilai angka 100? Bagaimana jika kita memasukkan nilai angka 101? Maka nilai yang dimasukkan lebih besar dari 100. Bagaimana jika kita masukkan angka seperti ini? Nilai yang dimasukkan lebih dari 100. Baik, misalnya sekarang
pernyataannya kita ganti ke belum kompeten, baik, baik sekali, dan istimewa. Nah, misalnya untuk nilai 70 ke bawah, yaitu dari 69 ke bawah nilainya belum kompeten. Kemudian dari 70 sampai 80 itu baik, dari 81 sampai 90 baik sekali, dan di atas itu adalah nilai istimewa. Jadi kembali ke bracketnya dulu. Ini saya save as ya. Saya kasih nama .html, hasilnya seperti ini. Ini saya rapikan dulu ya, seperti ini ya. Kita ganti di sini misalnya nilai di bawah 70, yaitu dari 69 pesan yang akan kita tampilkan nilai Anda, nilai Anda belum kompeten. Kemudian dari 70 sampai 80 nilai Anda baik. Kemudian dari 81 sampai 90 itu nilai Anda baik sekali. Kemudian di atas 90 sampai 100 itu nilai Anda istimewa ya. Istimewa. Kita coba simpan dulu dan kita buka. Kita masukkan nilai 65. Kita oke. Nilai Anda belum kompeten. Coba lagi di atas 70. 72 misalnya. Nilai Anda baik. Karena di antara 70 dan 80. Kemudian misalnya kita masukkan nilai 83 misalnya. Nilai Anda baik sekali. Karena ini di antara 80 ke 90. Kemudian saya masukkan nilai 90 ke atas, misalnya 97 misalnya. Nilai Anda istimewa. Nah, itu saja fungsi if ya. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya, dan jangan lupa like dan share ya. Itu saja sobat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.